العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. الأستاذ الكرام وأمير المؤمنين في مسجد الله وأمة وأخرى إلى يوم القيامة رحمكم الله. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di akhir Ramadan kita masih berjumpa, masih dipanjangkan Allah umur. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sedang membicarakan aqaidul iman, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa syarrihi wal qadri wal khairi min Allah Ta'ala. Saya kepingin membicarakan kalau sudah beriman, apakah kita sudah Islam? Maka ma'hul Islam, apa itu Islam? Berbicara tentang Islam, dimanapun kita bertanya apa itu Islam, mereka berkata Islam itu agama. Apa itu agama? Ya Islam. Padahal apa itu Islam? Makhluk Islam, apa itu Islam? Islam itu masih berbaca Arab dalam bangsa Arab, belum diterjemahkan. Islam, selamat, aslam, alif lam shin lam alif mim. Islam, baris atas aslam, baris bawah Islam, baris lagi assalam. Jadi kalau surah assalam selamat. Kalau Islam itu selamat, maqul Islam, apa itu Islam? Anta qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang Arab boleh tahu, tapi orang bukan Arab kan belum tahu lagi. Kita bukan orang Arab. Kalaupun kita tahu sedikit-sedikit. Bila tanya bahwa Islam, apa itu Islam? Ya agama. Agama ini bahasa Sanskerta. Tapi Islam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya selamat, Malaysia selamat, Singapura juga selamat. Boleh kita selamat kalau tidak pakai hukum Allah? Bolehkah kita selamat kalau tidak memakai hukum Allah? Jawabnya tidak mungkin, mustahil. Hanya Allah yang boleh menyelamatkan manusia itu dengan hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah. Maka Allah menyatakan, Alhamdulillah bersyukur. Wa man lam yahkum bima anzalallah, wa dan siapa yang tidak yakum melaksanakan hukum dengan apa-apa anzalallah yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau satu. Jadi wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak melaksanakan hukum yang diturunkan Allah. Siapa ini? Siapa saja. Siapa saja di dalam dunia. Fa ulaika humul kafirun. Mereka itu adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang ingkar. Orang yang ingkar, orang yang tidak mau melaksanakan. Orang yang tidak mau melaksanakan, orang yang tidak mau mentaati. Orang yang tidak mau mentaati, orang yang memang sengaja atau tidak sengaja tidak mau sami'na wa ata'na. Lalu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku orang Islam itu orang yang selamat, itu ditanya, apa benar kamu sudah selamat? Ya Rasulullah, saya sudah muslim. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya sudah muslim. Rasulullah tanya, kalau cara gampang, penipu aku muslim, ya, yang pasti dalam menipu, saya orang muslim. Lalu yang kata bilang, wah, saya ini orang muslim. Lu tahu nggak? Sebenarnya enggak, tapi ngaku orang muslim. Sembahyang nggak pernah ngaku orang muslim. Yang rampok juga muslim. Ada jadi yang paling berat perampoknya, yang boleh menghancurkan satu kota, boleh menghancurkan satu negara. Kalau perampok yang biasa ini menghancurkan dalam satu malam 2 buah
rumah paling besar, itu paling sanggup perampok yang merampok harta orang paling sanggup dalam satu malam 2 buah rumah. Kalau nggak sanggup cuma satu. Ada perampok yang paling lihai menghancurkan seluruh negara dalam satu malam. Siapa? Ulama yang merampok hukum Allah, yang tidak menegakkan hukum yang benar. Dia besokkan sedikit orang ikut, rusak seluruh negara. Rusak kan? Jadi para ulama-ulama yang ada merampok hukum Allah, tidak menegakkan kebenaran, rusak akhlak orang semuanya. Tidak selamat semuanya. Ini yang sangat berbahaya daripada perampok yang merampok harta. Maka itu sila kembali dalam Ma'wal Islam. Apa itu Islam? Itu diberikan Allah Subhanahu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kata orang itu sawa, ular sawa ini 6 harkat bukan. Sawa'un 'alaihim. Ini kali dia ketuk 3 kali. Betul Ustaz. Dia pakai ketuk. Pasalnya dia nak nilai lagu. Nak berapa ketuk dia punya lagu boleh dapat dia kena. Kalau enggak dia tak dapat nilai. Ya? Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ingkar, kafir ingkar. Ingkar tidak melaksanakan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sudah pernah kita antarkan kepada orang kafir tentang teguran-teguran Allah, tentang Al-Quran yang kita baca. Pernah kita sampaikan ayat Allah? Pernah enggak? Kepada Yahudi pernah kita sampaikan enggak? Enggak. Belum pernah Ustaz kita sampaikan kepada Yahudi? Belum. Kapan? Nasrani? Belum. Ayat-ayat Allah disampaikan kepada siapa? Kepada kita. Kapan? Dalam masjid Ustaz datang menyampaikan ayat Allah, ulama datang menyampaikan ayat Allah, kiai datang menyampaikan ayat Allah, tapi yang dalam masjid tidak berubah. Macam mana? Mana? Kau bagi tunjuk kepada mereka atau tidak saja? Tidak akan menerima. Jadi ini ada bunga. Ada bunga. Satu bunga kertas. Bunga kertas ini kalau disiram air habis, rusak semuanya. Ini jarang orang pakai dalam keadaan modern sekarang, nggak dipakai. Yang kedua ada bunga lagi. Bunga apa? Bunga plastik. Disiram hari-hari. Bukan dia makin cantik, makin berubahnya makin rusak. Hari-hari diberikan dakwah, tidak masuk. Karena yang memberikan dakwah tidak menyentuh pada hati. Hanya masuk ke lubang teling kanan, keluar ke kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Habis pulang, wah hebat. Dapat, nggak dapat masuk. Ya? Ini iman bunga plastik. Ada satu iman bunga dalam jalanan, bunga di taman, di pinggir jalan di Singapura. Ya Allah, dia cantik-cantik bunganya. Kalau ada yang ngurusnya, kalau ada yang menyiraminya, maka bunga itu akan tumbuh dengan subur. Maka di Singapura tumbuh, adakah yang menyirami? Ini bunga original. Kenapa begitu? Di Singapura, kalau dulu saya di Masjid Al-Falah, Kocak. Kebetulan malam itu mereka undang saya tentang tauhid. Tauhid tawahid. Tarik perjalanan wahid, perjalanan yang satu tauhid tawahid. Tarik satu wahid, perjalanan yang satu. Itu tetap satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhayyin, Abidul Jabbar, kullun wahid. Saya bagikan pesan. Kurang apa lagi? Untuk Singapura, walau sedikit, kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan katsiratan biiznillah.
Yang sedikit ini karena dia bersatu betul-betul maha suci Allah Subhanahu wa taala, karena saya juga keliling di sini. Jadi cuma saya lebih senang sini. Al-istiqamah. Mudah-mudahan al-istiqamah. Ya semua ini tetap semuanya dalam istiqamah. Dan saya suka. InsyaAllah apapun yang ada diberikan oleh Allah saya akan sampaikan. Paham. Dulu orang pergi menuntut ilmu Allah, dia sampai tanggal kasut yang di bawah ini cari ilmu Allah, habis duit. Hari sekarang enggak perlu pakai duit, datang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah saja. Ya, yang penting baik laksanakan, enggak baik tinggalkan, besok pagi tahu gak usah dengar itu pakai. Buat apa? Kalau yang ceritakan itu tak ada manfaat. Maka itu hadir muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada iman di dalam jambangan, iman di taman dalam jambangan ini. Bunganya orginil, bahannya orginil, cuma debu-debu yang melipukan memberikan kekotoran. Andai kata datang orang menyirami, dia akan berbuah, dia akan berbunga dan harum semerbak, kemudian mengeluarkan biji-bijian yang boleh disemaikan kepada yang lain. Singapura apa kurang? Allah bagi kurang apa? Rezeki berlimpah-limpah dibandingkan daripada yang lain. Apa kurang? Maka itu jadi nikmat Tuhan yang mana yang masih bersabar. Cobalah kita. Coba pikir 2000 duit Singapura pergi ke Indonesia boleh bangun rumah satu biji, betul Ustaz? 2000. Coba di Singapura boleh bangun rumah 2 biji enggak? Ada 1 biji enggak? 2000 rupiah, 2000 dolar boleh bangun rumah enggak? Tidak dapat. Tapi pergi ke Indonesia 2000 dolar pergi ke Pemalang sana, ya. Mana nih? Betul enggak? Ustaz, betul enggak? Betul tanya itu. 2000 dolar boleh bangun rumah 1 biji, tidur dengan anak istri penuh. Enak, tuh bayar. Kurang apa lagi? 10.000 boleh bangun masjid tak di sini? Boleh bangun 1.000. Coba pergi ke Indonesia, 10.000 dolar, engkau boleh bangun masjid yang besar yang cantik. Ya Allah, subhanallah. Bagi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang masih kau dustakan. Apa kurang Singapura? Maka itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita cari jalan untuk Islam, jalan untuk yang selamat. Ini yang perlu kita cari. Cerita Islam gampang, jalan untuk Islam macam mana? Ya. Kenapa antaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tak kala kamu berkata, bila kamu berkata tidak ada yang ada kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah Allah, kamu selamat, pasti selamat. Kemudian aqimus salat wa atuz zakat, shaum Ramadan, al-hajj. Ini cuma baju-bajunya saja. Untuk selamat ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bukan seluruh Singapura, bukan. Kaffah bukan seluruh Singapura harus Islam. Wahai orang-orang yang percaya, masuk ke dalam keselamatan itu semuanya. Mata udah Islam belum? Sudah kita yakin mata kita Islam belum? Ini dulu. Kalau mata sudah Islam, takut kepada Allah, malu kepada Allah, malu kepada pandangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Buka surah An-Nur ayat 30, perintah untuk laki-laki. Wahai laki-laki yang beriman, laki-laki itu Ustaz. An-Nur 30, 31 untuk lektor. Ya, teman. Apa kalau hebat saking jadi? Wahai laki-laki yang beriman, kalau berjalan tundukkan pandang. Kalau kita tunduk pandang, orang bilang, cari apa yang hilang?
Paham? Tunduk pandang orang tua. Oh, apa yang bilang? Apa benda yang bilang? Kita tundukkan pandang. Allah memerintahkan yang demikian rupa. Ini perintah Allah sudah kita laksanakan dulu. Wahai laki-laki yang beriman, kalau berjalan tundukkan pandang. Ini dia rahmat. Mata ini jangan besar. Bila besar sama dengan itu kamera. Ada kamera. Kalau kita besar full, kok besar? Semua masuk. Tetapi Allah suruh buka kecil saja, supaya nanti tak kabur, ya? supaya boleh tengok Allah, supaya dalam sembahyang ini jangan teringat. Wah, baru jalan tadi tu tengok Aminah, pergi sembahyang, ya Allah, Aminah. Ini jangan lihat. Jadi kalau mau suhu fil wahdah, kan orang belajar Nabi, suhu fil wahdah fil qasrah, suhu fil qasrah fil wahdah. Pandang satu itu di antara yang banyak cuma satu. Kalau baju ni juga nak kuning, nak merah, nak color, nak benda-benda berbunga dan sebagainya itu cuma putih juga. Color itu cuma dikasih pada bagian yang putih. Yang lain itu cuma putih saja. Betul? Cuma dikasih-kasih, cuma nafsu. Bila nafsu tengok baju putih, dan lihat yang hitam, hitam bila juga. Pada hitam ni cuma color, putih yang original. Merah color. Dibuang. Maka itu Allah menyatakan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan semuanya kehidupan dunia cuma tipu saja, tipuan belaka. Pernah tipu pakai baju kalau ini kalau cuma ini putih. Ini yang original, ini yang betul. Maka kita juga harus kembali fitrah. Besok Idul Fitri, lusa Idul Fitri ini kita harus fitrah juga. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang percaya, masuk ke dalam keselamatan semuanya. Belum. Mantap dulu. Kalau laki-laki ini kalau pandangan dikecilkan, pandangan jangan full ke sana, dekat saja. Kita tak tengok Aminah yang sebelah kanan sana, Fatimah sebelah kiri kita tak tengok. Yang kita tengok di mana akan kita berada. Dan sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh rahmat. Ini dulu Islam kan? Sebab untuk memandang wajah Allah yang paling cantik dan segala kecantikan, untuk memandang wajah Allah yang paling indah daripada segala keindahan, untuk menatap wajah Allah. Apa kita kepingin kita jumpa dengan Allah, maka selamatkan mata. Sebab kunci yang utama manusia awalnya kemaksiatan itu dari mata, telinga dan mulut. 3. Bismi al-basm as-sami al-mutakallim. Melihat, mendengar dan berkata-kata. Apabila orang yang melihat itu dia memandang kemaksiatan, maka masuk ke lubuk hatinya. Maksiat ini boleh baik kepada saraf otaknya, di mana kasih otak. Bila kasih otak ini terbayang pun kita teringat apa saja, kopi, gula, segala-galanya kita teringat di dalam waktu sembahyang. Kenapa tidak selepas sembahyang nanti? Nah, ini dikarenakan kita belum kenal kepada Allah. Kita salat itu berbicara dengan siapa? Kita salat itu berbicara kepada Allah yang Maha Kasih dari segala kekasih. Mustahil kita berbicara kepada Allah tidak asyik. Mustahil kita berbicara dengan Allah hanya seperti berlagu saja. Mustahil. Sudah tentu kalau kita berbicara kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasakan berbicara dengan Allah dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Terbukti kasihnya Allah dan kesayangan Allah kepada kita yang nyata. Kita digaji orang 5.000 satu bulan, kita boleh tahan, betul ya? Allah bagi semuanya 7 lapis langit dan bumi serta isi-isi apa yang ada di lingkupnya. Kenapa kita tidak tahan?
Manusia mengasih gaji kita $5.000, kita pukul 7 kita sudah nunggu, belum sampai waktu kita sudah nunggu, pintu belum buka kita sudah tunggu. Kenapa panggilan Allah sepatutnya sebelum azan kita sudah berada di masjid? Kenapa sudah azan pun kita masih lalai? Maka itu kurang apanya Allah kepada kita. Boleh tidak kita Islam? Boleh tidak kita Islam? Satu metafisik kita belum selamat ini pandangan mata saya. Besok mata ini akan bercerita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, aku memandang kemaksiatan ya Allah. Periksa aku, mizan aku ya Allah. Terhalang tidak kita akan masuk. Berdiri tidak kita di belakang nanti. Maka yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Berapa lama kita berdiri yang mahsyar? Di tengah panas yang terik, tidak ada makan dan minum. Yang tadinya tersiksa di dalam kubur, haruskah kita demikian? Islam tidak kita belum, dan kita berkata orang Islam kalau kita belum tahu kita benar-benar sudah Islam. Maka itu matanya ini, si mata itu. Dari pandangan mata ini lalu timbul kemaksiatan, dari pandangan mata ini timbul hasad dan dengki. Dari pandangan mata ini saya pandang ini ustaz, saya pandang ini kiai, timbul syirik saya, dengki saya berkata ini ustaz tak baik orang ini. Dengan pandangan ini, apa tidak rusak seluruh diri persatu sampai belum hati dan rusak, membawa ke imajinasi dan otak. Rusak tidak Islam kaki? Tidak Islam. Tidak Islam, tidak selamat. Bila mata sudah tidak selamat, mata dibakar, mata disiram dengan jiwa yang mendidih, maka diperintahkan Allah ditusuk dengan besi yang panas. Selamatkah tubuh? Allahu Akbar, tidak akan selamat tubuh. Besok kita akan menangis, maka terbakar tubuh, hangus tubuh. Ini bukan dongeng 1001 malam. Ini yang hak di hadapan Allah. Kita berbicara di masjid Allah, tempat sujud di hadapan Allah. Kalau saya berbicara untuk hanya mentakutkan engkau, maka lebih bagus engkau bunuh aku di hadapan engkau. Aku berbicara yang hak untuk keselamatan kita, untuk kita Islam mata kita, sehingga kita dapat memandang wajah Allah, sehingga kita berkata inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita tak pernah dalam kerinduan berpikir ya Allah, ya Allah, dapatkah aku memandang wajahmu nanti ya Allah? Kalau aku tidak dapat memandang wajahmu, kemana aku perginya besok ya Allah? Tak pernah ya Allah, ya Allah, sekiranya mata ini bercerita di hadapan engkau, lalu engkau perintahkan malaikat menusuk dengan besi yang panas di mataku ini, betapa sakitnya aku. Tidak kata begini, Allah, ini bukan dongeng. Mata tidak ada jual di bandar, tidak ada yang jual, tidak ada spare. Ini cuma satu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang harus dari mata orang Islam, mata orang yang selamat akan bertemu kepada wajah Allah, akan bertemu mata wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, wahai Rasulullah, betapa rindunya kami kepada engkau, Allah sayang kepada engkau, kami rindu kepada engkau, tak pernah kami jumpa dengan engkau, wahai Rasul. Apakah kami tidak dapat memandang wajah engkau? 1500 tahun engkau telah tiada di samping kami. Sunnah engkau kadang-kadang kami pakai, kadang-kadang tidak. Kami tidak sami'na wa ata'na wa man yuti' Rasul faqad Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka taat Allah. Tapi kita tidak mentaati sunnahnya, kita ingkar sunnah kita. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu. Islamkah kita? Selamatkah kita? Salah satu saja telah. Besok mata ini memantau orang-orang kafir dan musyrik. Mereka mentertawakan kita. Inikah orang Islam? Mata ini merasa malu sehingga dia pecah sendiri. Malu tertutup mata, pecah, keluar nanah dan darah, ditertawakan oleh orang-orang kafir. Betapa kita sudah hina dalam dunia, dihinakan oleh Allah lagi di akhirat nanti. Inikah yang harus kita harapkan? Wahai saudaraku mukmin, wahai saudaraku umat Muhammad akhir zaman,
besok pasti ini bukan dongeng tapi kenyataan. Islamkah kita? Selamatkah kita? Tidak kita masukkan telinga kita ke dalam Islam karena selalu mendengar kemaksiatan, lagu-lagu yang kita tidak dapat berlari sekarang. Barang siapa mendengar suara perempuan yang berlagu dan menyanyi dia atau bersyair itu perempuan, maka lebih bagus dia meniruskan timah yang berdiri di telinganya. Dan besok Allah perintahkan malaikat siram telinganya dengan timah yang berdiri dan tusuk telinga mereka. Bagaimana besok kita di hadapan Allah? Kemana kita berlari? Hanya ada satu jalan. Kalau sudah telinga dia menjadi telinga yang Islam, telinga berkata, ya Allah, ya Allah, Engkau amanahkan aku ini telinga ini, ya Allah, tapi nafsu berusaha untuk mendengarkan maksiat ini. Di tetangga tidak pakai, istri kanan pakai, buka televisi sudah banyak nyanyi lagu sana sini. Yang diharapkan Allah kita pokoknya, itu urusan Allah. Memang urusan Allah. Maliki yaumiddin. Tak pernah takut. Maliki yaumiddin. Allah Malik. Yaum hari din penentuan hukum. Hari-hari ini ada hukum, bukan kemudian nanti baru ada hukum. Ini catatan amal telah dicatatkan apa Islam kan kita. Karena kita mati sebentar lagi Islam kan kita. Kalau pikirkan, ini akan bercerita selembar dulu mata pun bercerita di hadapan Allah. Apakah lagi telinga tidak cerita kafir? Kenapa kami katakan Maliki yaum? Karena kita pikir yang melarang kemana kita, Islamkah kita? Mana harta kita, mana kebun, kalau ada kebun, alhamdulillah Allah menyelamatkan kamu yang berada di sini. Tidak punya apa-apa yang harus ditimpan tanah 1 meter tak. Maha suci Allah, bersyukur kepada Allah. Tanah, ada tanah. Seperti Indonesia juga berhektar-hektar. Tadi ini Ustaz, yang tumbuh lalang sana. Tanya betul Ustaz. Ini ya kamu cuma satu petak yang berada di petak itulah kamu juga. Ya Allah Maha Suci Engkau ya Allah, kami berada yang sedikit ini, tetapi dimuliakan Engkau ya Allah. Walaupun kami begini, Engkau tak timbang di mana tanah, kami tak punya tanah yang patut Engkau timbang ya Allah. Cuma apa yang ada ini. Apa harta pusaka? Kalau Indonesia memerlukan harta pusaka tanah, nenek tanah, moyang tanah ini, tapi kamu, inilah aku ya Allah. Fa in kana rizquna kharraman fatakhirhu. Kiranya ada rezeki yang haram, tolong bersihkan ya Allah. Aku tak tahu Engkau yang tahu. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah kita berlebihan penuh pajangan-pajangan dalam rumah. Besok tidak ditanya Allah, Islamkah kita? Maka itu kalau kita mendengar yang maksiat, mendengar perkataan yang maksiat, mendengar itu lagu-lagu, hanya ada satu jalan. Jangan mendengarkan pekikan suara mereka yang berlagu, dengarkan gendangnya yang berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka tidak sia-sia Allah berikan telinga. Maka kamu berzikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut besok di kemudian hari telinga ini sebagai saksi yang menuntut diri kita. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak. Kalau sudah mata kita, telinga kita, mulut kita, otak kita, alam khayal, maka itu sana kadang-kadang saya bawa Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Dan minta ampun dari segenap dosa agar diterima tobat. Kita tulisan. Kita coba sekali boleh? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih, min kulli
ampun kepada Allah dari segala dosa kita. Seluruh ini akan berdosa, seluruh akan cerita, tangan cerita, kaki cerita, bulu pun cerita, kulit kita cerita kepada Allah. Islam kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli nafsin wa atubu ilaih, min kulli nafsin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli qalbin wa atubu ilaih, min kulli qalbin wa atubu ilaih. Kenapa begitu? Kita takut semua akan bercerita. Kalau kita buat begitu, timbul sadar nafsu kita selalu membawa keburukan. Nafsu yang bertengger 70.000 nafsu yang berada di tubuh mata kita membawa kemaksiatan. 70.000 nafsu yang membawa kemaksiatan di dunia kita ini. Sanggup kita menolaknya dengan apa? Kecuali hanya minta ampun kepada Allah supaya kita selamat. 70.000 nafsu yang bergantungan di lidah dan di bibir kita ini. Kita berusaha menentukan cara dia bicara yang tidak betul. Mau kemana kita? 70.000 nafsu yang bergantungan di hati kita. Kita sangka buruk, suudzon kalau yang tidak betul di hati kita. Dan kita memuji kebesaran Allah, hati kita mendoakan Allah. Kita ucapkan Allah Akbar, hati kita membesarkan urusan dunia. Sudah syirik kita hanya membutuhkan Allah. Tanpa sadar syirik khafidul khafi kepada kita. Islam kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli lisanin wa atubu ilaih, min kulli lisanin wa atubu ilaih. Ini mulut kita marah, bulan puasa kadang-kadang marah, istri kerja di rumah capek-capek, urus anak, cuci piring, cuci pakaian, buatkan roti, kita pulang kerja marah. Kesian istri kita juga. Bapak ibu-ibu itu tidak layak kita kasihan juga. Kita hanya menumpangkan seembryo kepada dia tanggung beban semakin hari semakin berat, hamil, kemudian melahirkan, pernah kita rasakan sakit juga. Kita tahu marah kepada dia, kasihannya sudah diancam tempatnya dalam neraka. 3 bagian kita sudah tahu, kita tidak pernah takut pada darah daging kita dia juga. Aku jadikan istri-istri kamu dari darah daging kamu, dari darah daging kaum laki-laki juga. Begitu banyak kita harus sadar supaya kita menjadi orang Islam, orang yang selamat. Astaghfirullahaladzim, min kulli masarin wa atubu ilaih, min kulli masarin wa atubu ilaih. Sadar kita mata kita ini. Kalau aku dah melihat kau nanti, ya Allah, mati dalam neraka. Ya Rasul, kalau aku dah jumpa juga dengan kau, aku hari-hari ya sudah la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Sudah hidup 1000 tahun, 1040 tahun juga tak jumpa. Besok mati pun tak jumpa. Banyaknya bersama kita melihat maksiat, melihat di TV yang tak betul. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli sam'in wa atubu ilaih, min kulli sam'in wa atubu ilaih. Apalah daya besok kalau telinga ditusuk, besok telinga masuk ular, kala lipat, lintah, beribu-ribu masuk ke lubang-lubang. Tubuh kita tak bermain. Di dalam kubur diberikan roh sampai ke dada, tapi binatang masih dalam telinga kita. Islam kita, selamatkah kita? Tidak selamat kita. Di mulut masuk, di telinga masuk, mata masuk, tidak selamat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli khayalin wa atubu ilaih, min kulli khayalin wa atubu ilaih. Kita menghayal, dalam sembahyang masih menghayal. Bayangkan menghadap Allah
Allah yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Tahu dia dengan hayal kita menghayal. Jadi kita sholat bagaimana sih? Menghayal siapa kita? Bicara dengan siapa? Andaikan kau tahu bahwa sholat di menghadap Allah tentu asyik. Sehingga keasikan Rasulullah SAW itu baca surah Al-Baqarah, dia baca selesai, Al-Imran selesai dalam satu rakaat. Kita perlu Allahu Ahad. Kalau dapat inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ini saja berada. Tak asyik. Begitu aku bilang Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli amalin wa atubu ilaihi, min kulli amalin wa atubu ilaihi. Ada kita anggap baik, bagi Allah tidak bisa menanggung. Setiap perbuatan kita ini, semoga Allah terima taubat kita. Besok dia akan cerita. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli jismi wa atubu ilaihi, min kulli jismi wa atubu ilaihi. Ini jasad ini. Duduk kadang-kadang dalam kereta, di dalam taksi, di dalam bus, dan sentuhannya bukan nohrin, maka hiduplah api neraka jahanam, dan lahirlah 8 anak syaitan dalam tubuh bersentuhan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli yadin wa atubu ilaihi, min kulli yadin wa atubu ilaihi. Ini tangan ini besok hari raya. Betul. Tapi sini tidak ada Indonesia. Halal jadi halal namanya. Tak. Yang haram jadi halal. Ini orang namanya. Astaghfirullahaladzim. Hidup api neraka jahanam, maka keluar lahirlah 8 anak syaitan. Kalau sudah banyak orang bersalaman, bersentuhan, berapa banyak syaitan dalam dunia? Lebih banyak daripada manusia. Lebih banyak daripada manusia. Di mata kita, di telinga memang sudah disiapkan setan-setan itu mengalir di seluruh badan tubuh kita lewat darah kita itu sendiri. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli farjin wa atubu ilaihi, min kulli farjin wa atubu ilaihi. Di parat kita jamak farat, kubur-kubur, para kita laki-laki dan perempuan yang berzina, dulu belum ibadat tahu berzina, maka besok hidupkan Allah api neraka jahanam, dibakar, perempuan ditusuk dari mulut sampai di hubung di kepala, maka hidupkan api neraka jahanam. Laki-laki juga dihidupkan api neraka jahanam. kencing berdiri kathiran minal adabil qamri minal qamri paling banyak azab di dalam kubur bukan karena semayang tapi istinja tidak bersih. Allahu Akbar. Besok ular masuk dalam kubur, ya Allah sakit berlebur-lebur masuk dalam kubur dan dubur bau kembali dia bisa tidak ada nur lagi, tak selamat sama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, min kulli rizqin wa atubu ilaihi, min kulli rizqin wa atubu ilaihi. Ini rezeki masuk ke dalam badan, ada yang haram, ada yang riba masuk ke dalam badan tubuh. Hidup api neraka jahanam di seluruh darah dan daging. Besok dia dibakar oleh Allah. Islamkah kita? Tidak Islam kita. Tak Islam kita tak selamat. Kalau kita tidak selamat, kemana tempat kita?
Bagaimana malunya kita dengan orang kafir? Bagaimana kita malu dengan kafir Yahudi dan Nasrani dan Majusi besok? Kita hanya tertawakan kita orang Islam. Maka itu hanya menaikkan Al-Quran. Islamkan semua ini. Islamkan matamu dari pandangan yang maksiat. Islamkan telingamu dari pendengaran yang maksiat. Islamkan lidah kamu dari perkataan yang maksiat. Islamkan hati dan nafsu kamu karena dua nafsu ammar bisu'i al-awamah tidak dijamin ke dalam surga. Malhamah dimasukkan 700.000 tahun dalam neraka, baru dikeluarkan dari dalam neraka. Begitu dikeluarkan dimandikan air hayat, dimandikan oleh diminumkan al-Kautsar Rasulullah, bercahaya sebelah bulan purnama, masih bertulis ahlan nar di kening mereka. Kita kemana nanti besok? Sirat ini, surga itu tidak ada satupun yang tidak menyeberangi sirat. Tidak ada satupun yang tidak menyeberangi dalam neraka lewat neraka. Karena surga dan neraka di bawah, surga di atas. Dari Tasrikul Maghrib perjalanan sirat, berjalan dan sudah tidak dapat disurangi dengan salat, puasa, zakat, fitrah dan haji, kecuali dengan maghfirah Allah, dengan rahmat Allah. Maka itu jadilah orang Islam, orang yang benar-benar yang selamat menegakkan hukum Allah, baik dalam diri, baik rumah tangga, baik dengan kebun, baik dengan hewan-hewan ternak, baik pohon-pohon kelapa, semua masukkan ke dalam Islam. Jika engkau betul-betul menjadi orang yang Islam, pakailah hukum Allah untuk hidup dalam rumah tanggamu, untuk hidup pada diri kamu, karena besok diri kamu akan menyesal di hadapan Allah. Minta dihidupkan satu hari saja. Ya Allah, hidupkan aku satu hari saja. Ya Allah, aku akan berbuat kebaikan satu hari, bukan selamanya, bukan bertahun-tahun, satu hari. Maka kebaikan itu satu hari, bukan 2 hari. Maka jaga dalam salat. Untuk salat ini aku akan sampaikan kepadamu nanti tentang salat supaya kau khusyuk. Tetapi kalau kamu boleh khusyuk, kadang-kadang ada yang tak paham. Kenapa tak paham? Imamnya cepat, dia tidak pakai untuk mencari khasyi'un, maka semuanya pun rusak juga. Maka itu buka surah Al-Qiyamah 16, 17, 18. Ya, saya yakin buat imam paham, kalau dia yang bawa begitu, takut makmum tak paham. Bila makmum tak paham, imam yang paham rusak salat. Maka yang dinamakan salat khusyuk untuk selamat, diterima salat, semuanya diterima. Untuk salat khusyuk ini, makanya saya bagi tahu dengan saudara. Yang pertama sekali, ya, jadikan hatimu sebagai pemimpin. Jadikan hatimu sebagai guru. Jadikan hatimu sebagai imam. Dan jadikan seluruh metafisik tubuh ini makmum. Jadikan seluruh metafisik ini adalah murid. Jadikan seluruh metafisik ini adalah makmumnya. Jadi kalau ini imam, maka seluruh tubuh ini makmum. Apabila hati ini guru, seluruh metafisik ini adalah murid. Paham? Kalau ini pemimpin, maka ini seluruh metafisik pemimpin yang dipimpin. Maka itu ini mikro yang lepas suara ini makro. Maka keluar dari hati dulu baru. Maka la tukharrij lisanaka kita jalani. Jangan kau komat-kamitkan lidah kamu sementara ingin cepat menguasai bacaan kamu, kata Allah. Padahal kami kumpulkan dalam dada kamu dan kami berikan dalam hati kamu. Dengarkan kami membaca dulu, baru engkau. Kami adalah hati. Disinilah kuas tasdiqun bil qalbi, baru wa iqrarun bil lisan. Bukan terbalik. Ini wa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Jadi akhirnya diterjemahkan pula di hati. Ada terjemah pula hati.
Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah segala. Jadi Allah belum tahu lagi. Padahal Allah sudah tahu, maka itu tasdik ini dulu. Bila ini dulu baca Bismillahirrahmanirrahim, naik ke sana otak, keluar di sini. Sini baru Bismillahirrahmanirrahim. Dengar lagi, dia baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, Alhamdulillahirabbil alamin. Bila mendengar yang lain, bila nak pikir ke lain, kalau begitu, boleh pikir lain tak? Ada apa? Kenapa? Apa sebab? Apa sebab tidak dapat terpikir? Sebab gurunya ngajar. Coba kalau guru tidak ngajar, murid yang bising, guru pergi kemana? Pergi jalan, jamak. Kamu guru saya bicara, hati pergi kemana? Pergi lihat roti di rumah, ingat ayam panggang di rumah. Karena hati dibiarkan dengan alam pikiran, mulut saja bicara. Maka itu untuk khusyuk supaya selamat, hati dulu, baru lisan dulu. Agak lama kita sholatnya, agak lama mungkin. Ya, kalau sudah paham itu, baru perasaan ikut semua. Lisan baca, perasaan ikut, lisan baca, perasaan ikut semua, sehingga kita tidak sudah oke. Ya, jadi ini stadion kalau Indonesia kan stadion. Kalau sini stadionnya. Kemudian otak ini hal apa? Nah, jadi kalau ini kecil, mikro, ini otak ini adalah itu apa? Engineer masuk. Ini lewat wayar, tapi di sini lewat hati, perasaan masuk. Kemudian wayar lagi sampai ke otak, keluar speaker yang dulu. Jadi begitulah seterusnya, insya Allah akan khusyuk. Kalau sudah perjalanan pulang ke rumah, sholat lagi 2 rakaat, coba. Yang 2 rakaat biasanya tidak sampai 5 menit, 3 menit sudah selesai. Mungkin 10 menit pun belum selesai karena asyik. Rukuknya juga dengar sampai ke sujudnya. Insya Allah kita akan asyik, khusyuk. Bila itu sudah asyik, selamat sembahyang dulu diterima Allah Subhanahu wa taala Islam kita. Kemudian untuk Islam itu jagalah ke seluruh metafisik ini. Insyaallah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, besok hari Jumat dan saudara pun mau kerja lagi, ya, banyak udah mau pulang. Saya berpikir boleh kita sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita sambung lagi tentang Islam, masih banyak kita akan bicarakan, ya. Iman pun masih banyak sebenarnya, tapi saya potong, saya terus kepada Islam ini malam. Mudah-mudahan saudara menjadi orang yang Islam, orang yang selamat. Dari berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikan aku orang-orang yang Islam, orang-orang yang selamat ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selamat, mata kami selamat daripada penglihatan Engkau, daripada hisab Engkau, telinga kami selamat daripada penghisaban Engkau, seluruh tubuh kami selamat ya Allah. Tolong selamatkan kami dalam sakaratil maut ya Allah. Islamkan kami ya Allah, selamatkan kami daripada siksa kubur ya Allah. Selamatkan kami daripada siksa yaumil mahsyar ya Allah. Selamatkan kami daripada siksa syirat yaumil syirat, daripada siksa daripada syirat ya Allah, sehingga dapat menghadap Engkau. Salimna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallah. Semoga Engkau diberikan Allah rahmat dan masjid ini sebagai contoh yang baik di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan di masjid ini setelah Jumat ini nanti akan lebih penuh lagi malam. Bila saudara memerlukan saya akan datang sekalipun saya di mana. Insya Allah saya bagi tahu dengan sahabat saya saja, saya akan datang. Biasa di Indonesia, mungkin saya di London, saya akan datang jumpa selalu. Ya, insya Allah. Saya pikir macam mana itu nanti biaya Pak Kiai itu, bagaimana biaya pulang pergi, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, sebab saya kerja untuk Allah. Ya, pandailah Allah mengatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ya, semua yang melantang kamu ini Allah punya rezekinya, ya, mengatur.
Pernah lihat ular dalam batu di dalam lautan? Boleh cari rezeki nggak ya? Ular dalam lautan, dalam batu, boleh keluar cari rezeki nggak dia? Kalau keluar ikan makan dia. Keluar aja udah ikan nambah dia. Dia cuma doa ular dalam batu. Subhanalladzi khalaqtani wa syayyarani fil bahri wa lam yansasni birrizqi. Nah, dia itu pasti Allah hentak rezekinya. Jadi apa lagi saudara? Jadi ada orang yang ahli tarekat, ahli yang mendekatkan diri kepada Allah, hanya memuji Allah, dengan ada orang yang berusaha. Ahli orang yang berusaha ini bilang, saya pelan kau baca ya Latif ya Razak terus. Cobalah usaha, tak akan mungkin rezeki datang kepada kau. Tapi yang satu ini dia tenang aja. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, dia sembahyang, ya Fattah, ya Razak. Yang satu yang ahli, saya kau ya Allah, tak ada lain. Coba aku pergi cari rezeki. Dia pergi cari rezeki, dapat dia rezeki roti. Dan dapat roti, dia tengokkan kepada orang yang baca ya Fattah, ya Razak. Coba lihat ini rezeki aku dapat. Coba ya Fattah, ya Razak, mana ada? Dia letakkan di atas lemari, dia pergi wudhu. Kalau dia wudhu, datang tikus, dia makan itu rezekinya, ya, roti yang lari, dia bawa lari. Ya, aku punya lari. Dikejar, tikus yang bawa rotinya, akhirnya jatuh ke tangan orang yang sedang dia Fattah, ya Razak. Alhamdulillah ya Allah, rezeki dia berangkau. Dia makan air, ya Allah pagi. Kata yang saya, aku dah dapat. Loh, kau dah dapat masalah dari tangan aku. Itu dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, insyaallah. Jadi tawakal kepada Allah, insyaallah. Saudara tawakal yakin, ya. Yakin. Malam ini berlomba dengan ayam, mau enggak? Mana dulu ayam dengan kita bangun? Kira-kira mana dulu ayam sama kita bangun? Dulu ayam. Bayangkan dulu ayam dari kita. Ayam bangun, istaghfiru ya ghafirun. Satu lagi sama, istaghfiru ya ghafirun. Minta ampunkan tentang kelalaian yang sudah lalu. Kita enggak. Mana? Tidak ada bangun minta ampun. Ayam minta ampun, kita tidak. Anjing dengan kita mana dulu? Ya, mana dulu bangun? Anjing apa kita? Dulu dia zikir. Anjing masih boleh memuji Allah tengah malam. Kita enggak tidur, bikin tai mata aja yang banyak. Mudah-mudahan selepas ini tidak ada lagi yang rugi. Kita akan duduk daripada hewan-hewan itu berlomba, insyaallah. Insyaallah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul 'adl al-latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurul syakur al-'aliyyul kabirul hafizul muqim al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون